ang mga lumusukot yari upa-upa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafsiah Nabil Lubis dari kelas 11 IPA 2 SMA Negeri 4 Medan. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman karena sudah berkenan menonton video ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita masih diberikan keselamatan dan kesehatan. Di kesempatan kali ini, saya akan membicarakan tentang salah satu tradisi adat Batak Mandailing dalam melaksanakan pernikahan yang erat kaitannya dengan nilai kehidupan maupun nilai pendidikan. Seperti yang kita tahu, Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki keberagaman suku, agama, ras, dan budaya. Kebudayaan ini sangat erat kaitannya dengan pendidikan. Kebudayaan merupakan sesuatu yang turun-temurun dari suatu generasi ke generasi yang lain, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Dalam kebudayaan terdapat beberapa kandungan yang diantaranya adalah adat istiadat. Adat istiadat merupakan aturan tingkah laku yang dianut secara turun-temurun dan berlaku sejak lama. Hukum adat di Indonesia adalah hukum yang tidak tertulis yang berlaku bagi sebagian besar penduduk di Indonesia. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki adat istiadat yang berbeda-beda dalam kehidupan bermasyarakat. Begitu juga dengan suku Batak Mandailing. Suku Batak Mandailing merupakan salah satu kelompok etnik pribumi yang pernah menghuni daerah selatan Provinsi Sumatera Utara, dan mereka pernah berada di bawah pengaruh kaum Padri dari Minangkabau, sehingga secara kultural etnis ini dipengaruhi oleh budaya agama Islam. Dalam upacara adat Mandailing, ketentuan-ketentuan yang dianggap bertentangan dengan agama Islam telah ditinggalkan. Falsafah adat yang terkenal di Mandailing itu berbunyi hombar do adat dohot ibadat, yang berarti adat dan agama tidak dapat dipisahkan. Bahkan penduduk Mandailing hampir 100% menganut agama Islam. Oleh karenanya, dalam upacara-upacara adat, pengaruh agama Islam sangat besar, dan boleh dikatakan bahwa hukum adat Mandailing adalah hukum adat yang telah disesuaikan dengan hukum Islam. Nah, secara umum, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan sendiri merupakan suatu lembaga kemasyarakatan yang dapat menunjukkan bahwa masyarakat itu berbudaya. Berarti ada aturan-aturan yang menjadi adat dalam mengatur perilaku manusia sehubung dengan perkawinannya. Perkawinan pada masyarakat Mandailing adalah sakral sebagaimana yang terdapat pada berbagai suku bangsa lainnya. Perkawinan menurut masyarakat Mandailing ini bukan hanya sekedar membentuk rumah tangga dan keluarga saja. Masyarakat Mandailing memandang perkawinan itu suci, sebab perkawinan setiap manusia itu berharap agar memperoleh kebahagiaan. Dan dalam pelaksanaan suatu perkawinan yang sah ini akan ditemukan serangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam hukum adat istiadat perkawinan. Hukum adat ini mengatur segala tata cara perkawinan di dalam masyarakat. Demikian halnya pada masyarakat Mandailing, hukum adat istiadat perkawinan yang memuat serangkaian kegiatan. Pada hari pesta pernikahan adat suku Mandailing, kegiatan yang dilakukan antara lain membawa pengantin ke tapian raya, mengelehan golar atau penebalan nama adat, mengupah, dan ajaran poda atau pemberian nasihat.
Setelah selesai pesta pernikahan, maka pihak mempelai wanita akan mengaloi naloja atau melayani yang capek. Dan cara adat yang terakhir ialah marulak ari atau berkunjung ke rumah orang tua perempuan. Nah, topik yang saya ambil di sini adalah mangupa. Mangupa merupakan acara adat dengan menyampaikan pesan-pesan adat dan petunjuk kepada kedua pengantin, atau dapat diartikan juga sebagai ungkapan kegembiraan atas sesuatu yang telah terwujud. Mangupa memiliki banyak makna di dalamnya. Makna tersebut terdapat pada nasihat yang diberikan kepada pengantin agar diberikan kesehatan, kebahagiaan selama hidup di dunia, dan agar diberikan rezeki yang baik dan halal, serta diberikan keturunan yang sebaik-baiknya. Tradisi ini merupakan bentuk rasa syukur atas apa yang telah terjadi dan sebagai permohonan doa kepada Tuhan. Biasanya mengupa-upa ini diadakan pada saat pernikahan, kelahiran bayi, menempati rumah baru, dan ketika akan memulai atau menyelesaikan suatu pekerjaan yang sulit. Pada hidangan pangupa ini memiliki arti yang berpengaruh dalam kelangsungan hidup rumah tangga kedua pengantin. Di dalam pangupa ini terdapat nilai-nilai kehidupan yang dapat dihubungkan dengan nilai pendidikan. Dalam hidangan pangupa itu terdapat nasi putih, telur, garam, ikan, udang, dan ubi. Yang pertama kita mulai dari nasi. Nasi ini dilambangkan sebagai perencanaan atau persiapan dan tanda-tanda keikhlasan hati dalam menerima segala hal. Perencanaan di sini maksudnya adalah untuk sampai ke atas piring, nasi memerlukan proses panjang dan kerja keras. Mulai dari menabur bibit, mencangkul, menanam, menyiangi, sampai kepada panen, menumbuk padi menjadi beras, dan menanak beras menjadi nasi, yang dimana untuk mencapai setiap proses tersebut memerlukan perencanaan. Begitu juga dalam hal pendidikan. Untuk meraih sebuah kesuksesan membutuhkan proses yang panjang. Dan agar bisa menghadapi setiap proses tersebut, kita memerlukan sebuah persiapan. Yang dimana persiapan ini memerlukan banyak pengorbanan yang harus diterima. Dan untuk menerimanya dan untuk menerima pengorbanan ini, kita membutuhkan keikhlasan. Kita harus mengikhlaskan segala hal yang sudah kita korbankan untuk meraih kesuksesan kita. Jadi, makna yang bisa kita ambil di sini bahwa untuk mencapai sesuatu membutuhkan banyak pengorbanan. Saya juga pernah mendengar bahwa orang yang sukses itu adalah orang yang paham akan proses, dan orang yang gagal adalah orang yang banyak protes. Jadi, saya serahkan kepada teman-teman semua ingin menjadi orang yang paham akan proses atau orang yang banyak protes. Oke, selanjutnya kita ke telur ayam. Telur ayam ini sebagai lambang doa untuk memohon agar jiwa raga bersatu padu, tetap selamat dan sehat. Semoga jiwa dan raga tetap disatu padukan dalam hal yang berhubungan dengan pendidikan, serta selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dimanapun dia berada. Selanjutnya ada garam atau sira. Garam ini melambangkan kekuatan yang sangat dibutuhkan oleh setiap manusia. Demikian juga yang diupah-upahkan diharapkan tetap dibutuhkan dan bermanfaat kepada orang lain. Demikian juga dalam hal pendidikan. Dalam meraih sebuah kesuksesan itu membutuhkan kekuatan, dan diharapkan semua hal yang sedang diperjuangkannya tersebut dapat bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya ada ikan. Ikan ini melambangkan dinamika dan persatuan. Ikan upa-upa yang terdiri dari 2 ekor melambangkan sepasang suami istri yang selalu sama-sama dari hulu ke hilir. Dalam kehidupan berumah tangga itu membutuhkan dinamika dan persatuan. Begitu juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti yang kita tahu, negara ini dipenuhi oleh berbagai perbedaan pendapat, suku, ras, dan budaya, dan lain sebagainya. Sehingga untuk mempertahankan keutuhan negara Republik Indonesia, kita sangat membutuhkan dinamika dan persatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hidangan selanjutnya itu ada udang. Udang ini melambangkan strategi kehidupan. Gerakan maju mundur adalah karakter dari udang. Sama halnya dalam meraih kesuksesan yang membutuhkan strategi yang pas dan tepat. Dan strategi ini juga bagian dari proses. Sehingga
strateginya pas dan dapat dibuktikan dengan adanya proses, maka ketika diri kita sudah siap, kesuksesan pasti akan datang. Selanjutnya yang terakhir itu ada daun ubi. Daun ubi yang diikat lembar demi lembar ini melambangkan sebagai umur yang panjang dan bermanfaat, dan dengan tercapainya kesuksesan tentunya umur yang panjang tersebut bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Ya, ternyata tanpa kita sadari, sebutir nasi saja yang kita konsumsi setiap harinya banyak mengandung nilai-nilai kehidupan. Banyak pelajaran yang bisa diambil di dalamnya. Maka dari itu, saya serahkan keputusannya kepada teman-teman sekalian, bagaimana strategi kehidupan yang kalian inginkan. Kalau sudah pasti hati, segera buktikan dengan proses dan kerja keras. Semoga kata demi kata yang saya sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Terima kasih atas ketersediaannya untuk menyaksikan video ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.